Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Prasetyanti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai glikolisis. Glikolisis itu sendiri berasal dari kata glukosa dan lisis, yaitu suatu proses pemecahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi 2 molekul asam pirufat yang masing-masing memiliki 3 atom karbon. Nah, glikolisis ini merupakan tahapan pertama metabolisme glukosa oleh sel. Proses glikolisis ini bertujuan untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat. Nah, proses ini dapat berjalan dalam keadaan aerob maupun anaerob. Nah, apabila terdapat oksigen maka atau dalam keadaan aerob, maka akan dapat berlanjut ke proses selanjutnya, yaitu siklus Krebs dan transport elektron. Nah, proses glikolisis ini terjadi pada sitosol, baik pada prokariotik maupun eukariotik. Selanjutnya, dalam proses glikolisis terdapat 10 tahapan. Nah, tahapan yang pertama yaitu fosforilasi atau penambahan gugus fosfat pada glukosa yang dibantu oleh enzim heksokinase sehingga menghasilkan glukosa 6-fosfat. Nah, di sini glukosa yang dibantu oleh enzim heksokinase ini dikatalis untuk mengikat satu atom fosfat yang berasal dari ATP, sehingga ATP yang memiliki 3 atom fosfat ini menjadi ADP yang memiliki 2 atom fosfat. Sehingga di sini dapat terlihat perbedaannya antara glukosa dan glukosa 6-fosfat. Apabila glukosa memiliki 6 atom karbon namun tidak memiliki atom fosfat, sedangkan glukosa 6-fosfat sama-sama memiliki 6 atom karbon namun sudah memiliki atom fosfat yang terikat pada atom karbon nomor 6. Selanjutnya pada tahapan yang kedua terjadi proses isomerasi, yaitu glukosa 6-fosfat yang berasal dari tahapan pertama tadi diubah menjadi bentuk isomer yang lain, yaitu fruktosa 6-fosfat. Nah, isomerasi di sini merupakan molekul dengan rumus kimia yang sama, yaitu C6H12O6, yaitu pada glukosa maupun fruktosa, namun memiliki struktur yang berbeda. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, bentuk utama dari glukosa yaitu berbentuk cincin segi 6, sedangkan pada fruktosa bentuk utamanya yaitu cincin segi 5. Jadi pada tahapan yang kedua ini terjadi perubahan struktur, namun jumlah atom karbon tetap sama. Selanjutnya, tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga terjadi proses fosforilasi dari fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat yang dibantu oleh enzim fosfofruktokinase. Nah, pada tahapan ini gugus fosfat ditambahkan di gugus hidroksil pada atom karbon nomor 1. Jadi pada tahapan yang ketiga ini, pada fruktosa 6-fosfat dia mengikat satu atom P pada atom karbon nomor 6. Sedangkan pada fruktosa 1,6-difosfat dia mengikat 2 atom fosfat pada atom nomor 1 dan nomor 6. Nah, asal fosfat ini dari fruktosa 6-fosfat yang menangkap satu atom fosfat dari ATP, sehingga ATP ini menjadi ADP atau adenosin difosfat. Nah, pada tahapan yang keempat ini terjadi pembelahan fruktosa 1,6-bifosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroaseton fosfat. Nah, pada tahapan ini fruktosa 1,6-bifosfat mengalami pembelahan oleh aldolase menjadi 2 molekul gula dengan 3 atom karbon gliseraldehid 3-fosfat atau G3P dengan gugus aldehid dan dihidroaseton fosfat yang memiliki gugus keton. Kemudian selanjutnya gliseraldehid 3-fosfat ini akan diteruskan ke proses glikolisis selanjutnya. Nah, sedangkan yang
DHAP atau dihidroaseton fosfat akan diubah terlebih dahulu menjadi gliseraldehid 3-fosfat di tahapan yang kelima nanti. Nah, selanjutnya pada tahapan kelima ini maka hanya terjadi pada DHAP yang harus diubah terlebih dahulu ke gliseraldehid 3-fosfat. Nah, pada tahapan yang kelima ini terjadi proses isomerasi karena dua molekul ini merupakan isomer. Selanjutnya, pada tahapan yang keenam ini, gliseraldehid 3-fosfat akan dioksidasi yang menghasilkan 1,3-bifosfogliserat dan juga akan menghasilkan NADH. Lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tahap ketujuh terjadi proses defosforilasi, yaitu pada 1,3-bisfosfogliserat akan memberikan atau menyumbangkan satu atom fosfat ke ADP yang dibantu oleh enzim fosfogliserat kinase, sehingga akan menghasilkan 3-fosfogliserat. Selanjutnya, pada tahapan yang ke-8 ini terjadi pergeseran fosfat dari atom karbon nomor 3 ke atom karbon nomor 2 yang dibantu oleh enzim fosfogliserat mutase yang akan menghasilkan 2-fosfogliserat. Pada tahapan yang ke-9 ini terjadi reaksi kondensasi atau melepaskan molekul air pada 2-fosfogliserat yang akan menghasilkan fosfoenol pirufat yang dibantu oleh enzim enolase. Pada tahapan yang terakhir ini atau tahap ke-10 merupakan produksi ATP dan produk akhir pirufat. Jadi fosfat pada fosfoenol pirufat akan dilepaskan kepada ADP sehingga menghasilkan pirufat dan ATP. Nah, pada tahapan ini akan dibantu oleh enzim pirufat kinase. Nah, dari ke-10 tahapan proses glikolisis yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa reaksi ini dapat menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi glikolisis. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.